Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya, karena kita mulai belajarnya yaitu subtema 2, pembelajaran 3. Nah, di sini ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah, anak-anak, kamu sudah banyak mengetahui tentang jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan opopipipar ini kalian pernah membuat dalam diagram Venn dan juga dalam diagram peta pikiran. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang cara perkembangbiakan dan juga ciri-cirinya. Nah, perhatikan di sini ada peta pikiran ya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di sini kalian perhatikan hewan yaitu contohnya di sini adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini disebut dengan hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar antara lain adalah yaitu tidak mempunyai daun telinga, kemudian induk tidak menyusui anaknya, dan biasanya bukan keluarga hewan mamalia dan tidak memiliki kelenjar susu. Dan juga induk mengerami telur hingga menetas. Kemudian yang berikutnya adalah di sini adalah hewan yang disebut dengan pipipar ya. Hewan yang disebut dengan pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yaitu antaranya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, kemudian penutup tubuh hewan pipipar adalah rambut, dan hewan-hewan pipipar ini biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Contohnya, hewan yang termasuk ke dalam hewan pipipar adalah sapi, kucing ya, kemudian gajah, kambing, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang disebut dengan hewan opopipipar. Jadi hewan yang opopipipar ini adalah hewan yang bertelur sekaligus juga beranak. Nah, ciri-cirinya adalah pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk, dan setelah pembuahan maka terjadilah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur, dan telur yang dikeluarkan langsung menetas. Contohnya apa saja hewan yang termasuk ke dalam ovipipar adalah ular, ikan pari, ikan hiu, kemudian bunglon ya, iguana, kemudian kuda laut. Nah, berikutnya adalah di sini. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Nah, kita lihat ya. Di sini kita perhatikan bahwa kita perhatikan ya. Di sini nanti kalian bisa tulis apa yang kalian tadi baca tentang paragraf 1. Paragraf 1 ide pokoknya apa saja? Yaitu tadi bahwa paragraf 1 menjelaskan tentang ide pokok bahwa hewan bertelur dan sekaligus melahirkan ya, atau yang disebut dengan opopipipar ya.
Nah, kemudian di sini ada paragraf 2-nya. Paragraf 2-nya adalah yaitu contohnya yaitu ular bertelur sekaligus melahirkan. Nah, jadi nanti kalian tulis kesimpulannya. Nah, kira-kira kesimpulannya bahwa hewan yang bertelur dan melahirkan contohnya adalah ular ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi ya tentang perkembangbiakan pada hewan. Belajar hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.